Teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Kamis, ya, Kamis 28 Januari 2021. IHSG masih merah merona ya. Walaupun tadi sempat ada shadow ke atas lumayan, tapi tetap closingnya merah. Terus dia juga udah jebol EMA 50, tapi masih belum confirmation sih karena bodinya masih menyentuh. Cuman closingnya udah di bawah EMA 50. Mungkin tadi ada shadow panjang tuh gara-gara kemarin itu ya ini di sini. Ini kan kemarin hammer ya. Hammer tuh kan reversal. Nah, terus harapannya hari ini naik, jadi naik dulu tapi akhirnya nyungsep juga. Dan sekarang closingnya di bawah, udah jebol 6.000 juga tapi masih belum confirmation. Habis itu juga EMA 50 udah jebol juga tapi juga belum confirmation. Tuh masih melakukan penurunan yang sangat tajam. Dan ya kalau misalkan dicari-cari beritanya juga bakalan ada, tapi kalau nggak dicari-cari juga ada. Oke, seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan ya mungkin beberapa saham, beberapa aja nanti karena kebanyakan baru pada ARB juga ya. Dan saya ada saran buat teman-teman, terus support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang dan semakin banyak orang-orang atau teman-teman lain yang bisa memanfaatkan masukan dari Cuan-Cuan Saham. Yang pasti kalau teman-teman mau beli atau menjual satu saham, analisa sendiri dan putuskan sendiri. Maksudnya analisa dari kami bisa dijadikan referensi, tapi jangan digunakan untuk pengambilan keputusan. Silakan jadikan referensi analisa gitu. Tapi teman-teman dalam mengambil keputusan tetap harus menganalisa sendiri. Langsung aja kita mau ke IHSG. Melanjutkan yang tadi ya. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari, udah 1 minggu lebih. Kita lihat candle weekly-nya kayaknya juga udah berdarah nih. Nah, candle weekly-nya udah, sekarang candle weekly-nya di support sih ini udah. Kalau kita ngelihat dari weekly ya. Tapi malah MACD-nya baru mau dead cross ini untuk weekly-nya. Cuman kalau misalkan dilihat di sini ada penurunan. Nah, ini juga nggak sampai dead cross. Terus ini belum mau dead cross, tapi nggak tahu bisa kayak ini atau enggak. Bisa aja dia nggak jadi dead cross kayak ini terus lanjut naik lagi, bisa juga. Tapi kalau dia dead cross juga hati-hati. Mungkin ini yang kemarin kita analisa ya. Ini apa ya? Menurut saya IHSG ini masih belum kelihatan dasarnya gitu loh. Dan ini masih bahaya sih, apalagi ini 6.000 udah tembus ya. EMA 50 juga tembus. Kalau menurut saya target penurunan bisa nutup gap ini sih 5.800. Kayak orang-orang bilang ini IHSG bakal nutup gap 5.800 dah. Nanti itu kita tinggal cari momentumnya aja gitu. Momentum untuk entry. Jadi pasarnya baru jelek. Ibaratnya ya, kalau kemarin bulan November, bulan Desember, kalian teman-teman beli apa aja pasti cuan. Nah, kalau di ini beli apa aja pasti rugi karena yaitu trennya memang baru menurun. Dan kita kalau misalkan teman-teman nge-swing itu kan main swing trading. Nah, itu kadang kan ada metode trend following juga ya, ngikutin tren. Nah, kalau misalkan trennya baru turun gini tidak bisa dipaksa sih. Alangkah lebih baik kalau menurut saya ya udah di close dulu aja. Tidak usah mantengin. Kalau misalkan teman-teman kemarin berhasil exit, ya udah alhamdulillah udah pegang uang kan. Tapi kalau misalkan belum berhasil exit ya berarti harus diseleksi sahamnya dan mengambil keputusan apakah bakal di cut loss atau enggak. Karena kalau misalkan lihat candlenya dia udah confirmation break ini downtrend channelnya yang kemarin udah berhasil tapi akhirnya nyungsep lagi. Dan ini juga baru disupport tuh. Kalau menurut saya sih karena udah kayak gini ya, 6.000 juga udah tembus, mungkin bisa sih ke 5.800 sini IHSG ini.
Nah, terus nanti kalau udah 5.800 ini kan ada gap ya. Gap berarti kan dia support, bisa nutup gap. Nah, terus nanti setelah itu baru mantul. Tuh, nah nanti kalau menurut saya sih teman-teman bisa manfaatkan di yang warna biru ini ya. Nah, kenaikan yang di sini. Tuh. Masih bagus, masih aman, cuma memang baru pasarnya baru jelek aja. Untuk trennya ya sebenarnya ya segini masih tren naik kan, masih uptrend juga dia. Walaupun udah jebol, ya berarti juga ada sideways ya. Iya. Tuh. Ya mau dilihat gimana pun juga apa ya? Memang IHSG ini baru turun, dan kalau saran saya kalau teman-teman tidak jago mencopet ya, kalau teman-teman jago nyopet saham sih silahkan, kalau mau trading mau scalping ya, turun sampai ARB terus nanti balik 1 tick 2 tick entry, nanti naik langsung jual lagi, cari 3-4%, cari 2-3% gitu aja, jangan di hold dulu, karena kalau di hold ya pasti nyungsep gitu loh, karena trennya kan baru balik dalam jangka pendeknya ya, tren 1 minggunya ini baru turun. Tapi kalau tren panjangnya ya dia masih uptrend juga, karena dari sini pun juga udah masih naik juga kan. Itu. Jadi di masa-masa kayak gini tuh yang bakal yang bakal menyelamatkan tuh adalah money management sih. Itu tadi kalau misalkan teman-teman belum exit, ya pertimbangan buat exit bisa, atau malah mau dimasukkan ke saham defensif, blue chip yang kuat juga bisa. Atau kalau misalkan teman-teman masih punya cash, mau average down bisa, tapi ya pilih saham yang bagus-bagus dulu aja, jangan yang yang fundamentalnya kurang oke lah gitu. Karena kalau misalkan dilihat walaupun hari ini merah ya, tapi net buy-nya tertinggi hari ini BCA sama Astra, itu lumayan. BCA 100 miliar lebih, Astra sekitar 80 miliar, artinya asing masih membeli dua saham itu dan yang lain yang tidak saya sebutkan. Terus untuk net sell masih Telkom ya, jadi asing ini masih mendistribusikan Telkom, makanya walaupun kemarin dia naiknya lumayan, tapi hari ini turun cukup dalam juga 4%. Habis itu ada INTP nyungsep sampai ARB, padahal kemarin INTP itu udah bagus sekali ya. Saya kemarin sempat entry di INTP, tapi karena saya waktu itu melihat divergen, terus pasarnya juga baru bagus, akhirnya saya exit. Nih saya tunjukkan INTP. Aduh, kayaknya baru agak nge-lag nih internet saya nih. Tuh, tapi kalau overall dari aduh sorry, overall dari IHSG hari ini asing net buy tapi angkanya kecil ya, cuman 52 miliar kalau dibandingkan kemarin. Nah ini kemarin saya mau menunjukkan INTP, kemarin saya sempat punya tapi udah exit karena kurang bagus. Nah ini dia waktu ini kan downtrend channel ya, warna biru ini downtrend, terus dia berhasil breakout di sini, saya entry tapi melihat ada divergen, ini turun ya tapi ini naik, sudah akhirnya saya exit dan sekarang dia nyungsep tuh, cuman ada gap ya, mungkin harapannya ini bisa ketutup ya, tapi ini bisa ingat lagi bukan referensi ya, bukan rekomendasi, saya hanya menganalisa. Itu INTP ya. Mungkin di video yang sekarang saya tidak banyak mengomongkan tentang saham, lebih ke bagaimana cara survive dari keadaan kayak gini. Jadi misalnya itu pertama harus disesuaikan dengan tujuan teman-teman sih.
Maksudnya teman-teman tuh tujuan investasinya tuh apa gitu, tujuan di saham tuh ngapain. Kalau misalkan teman-teman trading, ya harus disesuaikan dengan tujuan plan tradingnya. Kalau misalkan teman-teman investasi juga sama gitu loh. Misalkan teman-teman investasi buat long term 10 tahun lah gitu, ya udah tentukan saham yang tepat. Nah ini kalau baru diskon tambahin lebih banyak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman buat trading, ya disesuaikan dengan strateginya. Dan kalau menurut saya kalau untuk trading sih sekarang lebih baik pegang cash dulu aja sih. Kalau ada yang lossnya tinggal sedikit atau masih ada yang profit, kalau menurut saya lebih mending di taking profit dulu, lebih baik pegang cash. Nanti kalau misalkan udah bottoming ya, penurunannya selesai, terus dia udah mulai sideways, terus ada indikasi untuk naik, nanti divergennya bisa kelihatan, yang bakal saya update terus juga. Nah itu teman-teman bisa mulai menganalisa suatu saham lagi. Yang pasti menunggu kalau pasarnya udah bagus. Karena misalkan contoh ya, saya kasih contoh BWPT. Ini hari ini padahal CPO tuh naik 3% ya, tapi BWPT juga ARB, terus ada Ali, Astra Agro Lestari. Nah ini juga dia turun padahal harga komoditasnya bagus banget, yang artinya ya memang keadaan pasarnya baru jelek gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kegiatan lain atau kerjaan lain, ya lebih baik difokuskan ke yang lain dulu aja sih. Kayak saya pun juga trading udah kayak saya cukupkan dulu aja. Ini kalau saya pribadi ya, jangan dilawan pasarnya. Maksudnya ini bahasanya arusnya tuh baru ke kanan gitu loh. Kalau teman-teman ke kiri ya bakal susah banget gitu. Cuma nanti kalau misalkan arusnya udah mulai, ya arusnya baru mulai ke atas, nah teman-teman ikut ke atas ya udah ikut enak gitu. Tuh jadi ya lebih baik untuk tidak, untuk apa ya bahasa, menahan diri dulu lah. Kalau misalkan sempat exit atau teman-teman bisa cut loss, ya exit dulu. Kalau enggak ya udah. Itu aja. Tetap semangat dengan keadaan pasar yang seperti ini. Ya pasti bakalan ada akhirnya juga kok, dan bakal mantul lagi. Terus juga kalau outlooknya 2021 ini kan IHSG ini kan bullish ya. Tuh mungkin nanti kalau IHSG udah nyampe ke 5.800, teman-teman bisa mulai lihat-lihat lagi, karena mungkin dia butuh menarik anak panah ya untuk naik lebih tinggi gitu. Nah jadi kalau menurut saya target turunannya bisa ke 5.800 ini, nutup gap di sini. Kalau yang kesini menurut saya terlalu serem sih, maksudnya terlalu apa ya? Ya sebenarnya bisa juga karena ada gap di sini ya 5.300. Tapi agak terlalu pesimis lah kalau sampai ke sini nih. 5.800 saja menurut saya sudah cukup. RSI-nya juga udah mau ke bawah. Mungkin nanti pas di bawah ada oversold, ini juga menuju oversold juga. Stokastiknya kita lihat MACD malah ini. Sorry. MACD-nya udah dead cross dan masih mengarah ke bawah juga. Jadi direhatin dulu aja, jangan dipaksa. Kecuali teman-teman memang jago scalping ya, nyopet-nyopet kayak kemarin misalkan dapat saham konstruksi, beli di ARB, dapat Wika 17%, sehari 20% gitu kan, lumayan ya. Tapi kalau teman-teman nggak jago scalping, ya mending istirahat dulu aja sambil ngurusin hal-hal yang lain. Oke, itu aja mungkin dari saya hari ini. Kalau misalkan ada kurang di analisa hari ini, saya mohon maaf. Semoga selalu bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa money management-nya, karena ini kita baru diseleksi ya, nanti siapa yang bakal menyerah atau yang trading plan-nya jelek. Maksudnya kalau teman-teman kemarin modal 100 tapi yang beli Kimia Farma di pucuk semua gitu kan, sekarang mungkin udah tinggal berapa, udah minus 50% tuh kayaknya. Lebih dah malah. Intinya adalah ya sabar dulu aja, karena memang saham itu tidak melulu naik, ada saatnya dia turun juga. Bisa buat pembelajaran, artinya kalau terjadi hal seperti ini harus gimana kalau misalkan teman-teman belum pernah merasakan. Oke, itu aja untuk konten video hari ini. Kalau teman-teman mau diskusi,
bisa komen aja di YouTube atau komen atau di Instagram kami @cuan-cuan-saham. Insya Allah komen atau DM selalu saya balas kalau misalkan udah ada waktu yang kosong ya untuk balas-balas komen. Terus juga kalau teman-teman request untuk sahamnya dianalisa, tapi kayaknya kalau menganalisa saham masih kurang oke sih karena semua masih ARB. Nanti mungkin bisa ya nanti satu saat lah dipilihkan saham yang kira-kira udah mantul gitu. Oke. Support terus channel ini, channel cuan-cuan saham agar bisa memberikan wawasan, insight yang lebih ke teman-teman semua. Nah mungkin nanti karena pasarnya baru jelek, besok weekend saya bikinkan konten spesial lagi kayak yang kemarin. Kalau kemarin itu kan tentang entry, exit, sama risk reward. Nanti weekend ini insya Allah saya bikinkan konten lagi, konten spesial buat metode trading yang bisa buat survive di keadaan seperti ini. Itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih. Salam cuan.